Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kembali hari ini renungan harian Gika Etam yang layang menyapa Bapak Ibu dalam pelayanan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dengan judul perikop, Salomo mendirikan bait suci. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, diceritakan dalam Alkitab bahwa Daud tidak mempunyai kesempatan untuk membangun bait suci. Tetapi dia mempunyai kesempatan untuk menyiapkan, untuk mengadakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan itu. Dan pembangunan itu akan terjadi dan dilakukan pada masa Salomo, anaknya yang memimpin sebagai Raja Israel. Dan ini pun terjadi tentu atas rencana dan kehendak Tuhan yang mau menunjukkan kepada kita, bahkan juga kepada kehidupan umat Israel pada masa itu, bagaimana Tuhan berdaulat untuk melakukan apapun yang dia rencanakan, bahkan terlebih untuk melakukan pembangunan bait suci atau bait Allah itu sendiri. Bait suci atau bait Allah adalah tempat ibadah di Yerusalem yang didirikan oleh Raja Salomo, sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian dimusnahkan oleh tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah pembuangan, didirikan kembali di bawah pimpinan Zerubabel sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Itu bisa diceritakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Esra pasal yang ketiga, dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Bait suci ini menjadi pusat hidup keagamaan orang Yahudi. Juga pada zaman Tuhan Yesus, itu juga menjadi pusat peribadahan orang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, bait suci ini pun dimusnahkan pada tahun 70 sesudah Masehi oleh tentara Romawi di bawah Jenderal Titus. Sehingga kita melihat dalam sejarahnya, bait suci atau bait Allah itu beberapa kali mengalami pemusnahan dan dibangun kembali. Dan di sini kita melihat dan memahami dalam iman kita bahwa bangunan dalam bentuk fisik, bait suci, bait Allah yang menjadi pusat peribadahan, pusat tempat orang-orang berdoa, pun bisa dihancurkan dan dimusnahkan. Tetapi satu hal yang boleh kita lihat dalam iman kita adalah ketaatan, kesetiaan umat kepada Allah tidak dapat dimusnahkan. Betul, bait suci pada saat itu bisa dimusnahkan, dibangun kembali, dimusnahkan kembali dalam berbagai zaman dan dalam berbagai cara. Tetapi iman, ketaatan, kesetiaan umat tidak bisa dimusnahkan oleh apapun. Mereka tetap bisa menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Umat Allah pada masa kini pun melakukan pembangunan gereja sebagai tempat ibadah. Di mana-mana kita menyaksikan upaya-upaya jemaat juga untuk membangun rumah ibadah. Untuk kita bisa beribadah, untuk kita melakukan persekutuan dan sebagainya. Dan itu tujuan-tujuan utama dari pembangunan rumah ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi kita melihat pada masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat dan membuktikan bahwa peribadahan juga tidak terbatas di rumah gereja. Peribadahan juga dilakukan di rumah tangga. Peribadahan juga dilakukan secara mandiri, melewati ibadah virtual. Ini juga ingin membuktikan kepada kita dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, ketika kita menaati protokol kesehatan, upaya peribadahan, persekutuan, doa kita dengan Tuhan pun tidak dapat dibatasi oleh gedung gereja. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa iman dan percaya kita kepada Tuhan juga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh keadaan apapun, oleh musibah, oleh pandemi apapun. Persekutuan, peribadahan kita dengan Tuhan dapat terus kita lakukan.
Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Allah bersemayam. Tempat kita juga dapat mensyukuri akan hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menjaga diri kita sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Tempat Roh Allah tinggal. Tempat Roh Allah berkarya. Dan kita juga bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan untuk kita hari ini tentang bait Allah. Tentang pembangunan bait suci dan bait Allah yang dilakukan sejak Salomo, bahkan pembangunan rumah ibadah sampai kepada kita ini sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita tetap bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya di bait Allah, bukan hanya di gereja, di gedung tertentu, tetapi bagaimana kita menyembah Allah dalam keseluruhan hidup kita, memuliakan Tuhan dalam berbagai setiap aktivitas kita, terlebih kita menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah, tempat Allah hadir, tempat Allah berkuasa, tempat Allah juga menyatakan kemuliaan dan kebenarannya bagi hidup kita, bahkan bagi hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memampukan kita dan menjadikan kita sebagai bait Allah yang kudus untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Jadilah bait Allah yang hidup. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah itu terus mengajarkan kami, agar kami tetap setia, taat, dan seturut kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terlebih kami menjadikan tubuh kami, hati kami, sebagai bait Allah yang hidup, yang bersaksi tentang kebenaran dan kuasa Allah di sepanjang kehidupan kami. Kami mendoakan seluruh warga jemaat kami dimanapun berada. Terlebih warga jemaat kami yang ada di Tamiang Layang dan sekitarnya, setiap rumah tangga, setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak, suami, istri yang ada di dalamnya. Berkati jamaah kehidupan seluruh jemaat kami dengan segala tantangan, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami serahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kami semua, oleh seluruh warga jemaat kami. Dan melewati pekerjaan itu, Tuhan menyediakan berkat yang cukup dan berkelimpahan dalam hidup kami, sehingga kami selalu mampu mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Kami serahkan juga pekerjaan pelayanan gereja yang dilakukan di tengah-tengah jemaat kami. Para pekerja gereja, para pendeta, penginjil, penetua, diakon, vikaris, dan seluruh pelayanan gereja yang dilakukan baik secara langsung di gereja atau di rumah, bahkan secara virtual. Engkau memberkati semua itu Tuhan, agar boleh menjadi alat kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk memberitakan kebenaran, kuasa dan kasih Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami hari ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.